selamat datang di materi hari ini. Pembelajaran kali ini saya akan membahas zat-zat penyusun benda serta jenis campuran dan sifatnya berdasarkan materi tema 9 kelas 5 SD. Subtema yang saya bahas adalah materi dalam kehidupan sehari-hari. Benda di sekitar kita sangat beragam jenisnya. Namun, apakah semua benda memiliki ciri menempati ruang dan memiliki massa? Ya, semua benda pasti menempati ruang dan memiliki massa. Benda padat, cair, dan gas, semuanya menempati ruang dan memiliki massa. Perlu diketahui, materi. Pengertian dari materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian, apa itu massa? Massa artinya adalah sifat fisika suatu benda untuk menjelaskan perilaku objeknya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari massa disebut dengan berat. Materi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan wujud dan yang kedua adalah berdasarkan komposisi atau disebut dengan komponen penyusunnya. Berdasarkan wujud dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Wujud padat, volumenya selalu tetap dan bentuknya juga selalu tetap. Untuk benda cair, volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah, karena sifat benda cair adalah selalu menempati ruang dan selalu mengikuti bentuk wadahnya. Untuk benda gas, volumenya selalu berubah-ubah, karena benda gas cenderung menekan ke segala arah. Kemudian untuk bentuk benda gas, yaitu berubah-ubah dan mengikuti bentuk wadahnya. Berdasarkan komposisi atau komponen penyusunnya, zat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Mari kita pahami untuk zat tunggal. Yang pertama, zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contohnya, garam dapur, kapur tulis, dan besi. Kemudian yang kedua adalah zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas dua atau lebih jenis materi. Materi bisa disebut juga dengan zat tunggal yang tercampur, tetapi tidak bergabung secara kimia. Zat campuran ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita jelaskan satu persatu. Untuk zat campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen artinya adalah campuran zat-zat penyusun yang tercampur sempurna. Maksudnya campuran tidak bisa dibedakan antara zat pertama dan zat kedua. Jadi bisa disebut dengan sebuah larutan. Contohnya adalah yang pertama udara. Yang kedua air sirup, karena air sirup sudah menjadi satu dan tidak bisa kita mencarinya sebagai mana airnya dan mana sirupnya karena sudah berupa larutan. Kemudian yang ketiga air laut, campuran dari air dan garam. Yang keempat, air gula, larutan air dan gula. Jadi, ketika air gula sudah tercampur, sudah berupa larutan, kita tidak bisa membedakan zat airnya dan zat gulanya. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran zat-zat penyusun yang tercampur tidak sempurna. Maksudnya adalah campuran dapat dibedakan. Misalnya, contoh yang pertama adalah air kopi. Air dan kopi ketika sudah tercampur, kita masih bisa membedakan mana air dan kopinya setelah terjadi pengendapan. Air dan kapur jika tercampur kita masih bisa membedakan mana yang air dan mana kapurnya karena telah lama akan menjadi mengendap. Kemudian minyak dan air juga tidak bisa tercampur secara sempurna, maka dikategorikan dengan campuran heterogen. Sekian pembelajaran materi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar.